Kita ketemu lagi di Bitalk, di Banjarmasin Post News Video, bisa dilihat di streamingnya, kemudian bisa di Instagram Banjarmasin Post dan di Facebook di Post Online. Ada lagi beberapa pertanyaan nih, mungkin karena di Banjarmasin sudah mau dilaksanakan informasinya dan belum, nanti banyak pertanyaan ini belum mungkin mau masuk. Dokter tanya risiko apa yang bisa timbul akibat divaksin. Nah ini kan memang sudah ada, kita jelaskan, nanti kita dan apakah otomatis akan terhindar dari COVID gitu lah anak-anak. Nah. Ya kalau secara umum ya efek samping dari vaksin pemberian vaksin COVID ini diantaranya demam, mungkin bengkak di tempat bengkak atau nyeri di tempat penyuntikan, kemudian mungkin sakit kepala. Nah itu sih yang umumnya seperti itu. Tapi tidak semua orang atau semua anak itu terjadi. Bisa jadi dia kalau tegal-tegal itu mungkin sedikit memang ada. Tapi kalau pusing itu tidak pasti begitu divaksin. Karena tergantung Iya, jadi beda-beda kan respon imun kan ada orang alergi. Tiap anak tuh juga berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau dari penelitian itu kan ya efek samping secara umum lah gitu. Kecil tapi juga jarang gitu loh. Artinya hampir misalnya orang satu kelas anak tuh divaksin mungkin 1-2 orang pun mungkin belum tentu. Iya, bukan berarti nanti kalau nggak ada efek samping, berarti nggak ada efeknya ya. Enggak juga. Jangan juga, nggak ada apa-apa berarti. Jangan. Kiranya nggak masuk kan bisa juga nih. Enggak juga ya. Bangga juga ada efeknya malah bangga nih kan. Oh berarti tapi ini jangan khawatir juga bahwa kalau tidak ada efek berarti vaksinnya tidak masuk misalnya, jangan juga. Karena beda-beda, setiap orang beda-beda responnya. Orang beda-beda. Juga ada pertanyaan Bu. Ada lagi tadi apa yang ininya apakah otomatis? Jadi saya mungkin tekankan kalau diberikan vaksin itu memang tidak melindungi 100%. Ya maksudnya dia pasti nih kita tidak terinfeksi. Bukan, tidak. Kalau pasti tidak terinfeksi ya nggak perlu pakai masker kan gitu ya. Kita akan tetap terus pakai masker. Kenapa? Tetap bisa beresiko terinfeksi tapi lebih kecil. Nah, dan kalaupun terinfeksi gejalanya lebih ringan. Lebih ringan. Nah, jadi insya Allah lebih aman lah kan, lebih nyaman, lebih menghindari kemungkinan yang lebih parah. Tapi juga ada ini pertanyaan, bagaimana misalnya begitu sudah divaksin kemudian tempat pengaduannya itu biasanya kemana, atau ada gambaran kemana biasanya kan sudah divaksin kemudian dia misalnya pulang ke rumah mungkin ada keluhan berikutnya itu ada kemana nih mengadunya nih kira-kira begitulah. Oke. Biasanya setelah vaksin kan akan dapat surat di mana di situ bukti bahwa telah divaksin gitu kan. Kemudian di bawahnya itu biasa ada nomor kontak. Kalau ada apa-apa hubungi nomor kontak itu. Nah, nanti akan langsung jadi jangan ragu lah. Apapun misalkan yang kalau misalkan demam atau mungkin ya nggak apa-apa ya, bisa silakan aja kalau memang mau laporan, tapi terutama yang di luar ya, di luar kebiasaan sesuatu yang umum yang berbeda tuh harus kontak aja gitu kan. Jangan ragu-ragu ya, jangan didiamkan ya, gitu. Kita kan nggak tahu apakah itu karena efek samping COVID atau kebetulan aja. Kebetulan pas dia disuntik insiden bahasanya gitu kan. Nah, juga ada ini Bu, yang bagaimana anak saya 11 tahun pernah kena COVID tapi tanpa gejala, apakah masih perlu divaksin? Kemudian apakah efek samping vaksin ini bagi anak yang punya penyakit asma? Bagaimana ini? Apakah berbahaya atau bagaimana sarannya, diperbolehkan kah atau tidak atau gitu Bu? Oke. Kalau anaknya, tadi anaknya 11 tahun ya, sudah pernah terpapar COVID. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, jadi kalau di atas 3 bulan disarankan mendapatkan vaksin COVID, imunisasi COVID. Nah, kemudian kebetulan mungkin anaknya ada asma ya, riwayat asma. Tergantung nih asmanya ini asma gimana nih? Ya, screening ke kambuh. Jadi memang harus, kalau perlu konsultasi dulu sama dokter. Kalau asmanya itu jarang kambuhnya, udah lama nggak kambuh, aman. Itu lebih aman. Kecuali kalau baru kambuh seminggu yang lalu, terus kambuhnya berat pula. Nah, itu akan ada pertimbangan tersendiri. Bukan berarti tidak diimunisasi. Ada pertimbangannya. Makanya harus konsultasi sama dokter.
imunisasi yang anak-anak bayi aja yang dulu tuh kadang-kadang bisa tetap kena Bu ya, misalnya kayak orang imunisasi cacar kan dewasanya ternyata akhirnya kena Iya, juga yang mereka. paling ini tuh apa? Imunisasi TBC. TBC ya Kan betul. TBC kan sudah katanya. hampir kan tidak ada imunisasi. Kok masih kena masih kena? TBC Nah, ini gitu. gimana tuh gambarannya, Bu, seperti Contohnya, itu? cuman dia nggak berat. Oh. Kalau TBC yang berat tuh sampai ke otak loh. Iya, iya, TBC iya. otak, TBC tulang yang pengobatannya lama. Iya. Nah, Jadi tapi jangan kalau- dikatakan ini tidak berpengaruh, tetap Iya, ada ya. ada. Kalaupun terpapar lebih ringan Iya betul. gejalanya. Insya Allah tuh istilahnya. Mungkin kalau kasarnya tanda kutipnya nggak sampai berat banget nih kan. Iya, istilahnya. bahkan tidak bergejala Tidak mungkin kalau bergejala kena. mungkin, Iya. nah, tapi dia kan seperti sudah itu. divaksin. Tapi bisa menularkan. Bu, kalau untuk anak-anak ini kan biasanya mereka itu kan lebih lebih aktif kan kadang-kadang kan dibanding orang dewasa, khususnya untuk di sekolah mereka kan Iya. biasanya. Nah, kalau untuk vaksinasi ini mereka Bu, bagusnya setelah divaksin ini mereka itu tetap kan lebih disarankan memang protokol kesehatan kan mereka. Iya, Nah, betul. apakah untuk jarak ini sendiri bagaimana Bu? Ya. Sekarang ini kan orang udah mulai, waduh udah mau vaksin nih, jarak nggak perlu lagi gitu lah. Ya, Anak-anak ini kan memang agak susah nih kita ngontrolnya nih. Prokes tetap dijalankan ya, Prokes tetap prokes tetap. tetap dijalankan, menggunakan masker, kemudian istilahnya hindari bepergian keluar negeri atau keluar negeri ya, daerah. kalau saat ini ya lagi ini ya, terus atau jaga jarak itu ya Tetap dibiasakan nih mereka lah. dibiasakan karena selama ini status pandemi belum dicabut oleh pemerintah itu masih rawan, kecuali sudah dicabut ya oleh pemerintah udah aman gitu kan. Nah itu jadi harus Kalau yang sering ini kan sekarang ini kan lagi rame Omikron Bu, kan Iya. istilahnya Omikron. Nah orang kan juga bertanya ini apakah suntikan ini juga istilahnya untuk Omikron tidak bisa menghindari Omikron atau ada pengaruh atau ada nanti khusus Bu untuk Omikron ini nanti mereka juga? kalau sejauh ini sih belum ini ya, makanya belum ada ininya lagi ya, apakah penelitiannya. vaksin yang ada ini bisa mencegah. Mencegah. Nah cuman makanya yang minimal itu semua lapisan masyarakat itu mendapatkan vaksin. Vaksin dulu. Ya kan, Siap. minimal mendapatkan vaksin. Jadi nanti yang sudah 2 kali nanti yang beresiko mendapatkan booster, Iya, ya kan gitu. Yang belum sama sekali mendapatkan vaksin. vaksin. Nah itu, Jadi ya itu harapannya itu bisa. Bisa, ya betul. Mudah-mudahan bisa ini mencegah, mencegah. kalaupun terinfeksi lebih Tidak parah. ringan atau tidak bergejala gitu. Harapannya seperti itu. Minimal mudah-mudahan tidak berparah. Dan mudah-mudahan di Banjarmasin ini kita bisa melaksanakan sesuai harapan nih Bu ya. Amin. Bu, kalau vaksinasi ini vaksin ini sebenarnya seberapa lama sih Bu efektifnya? Maksudnya misalnya kan vaksin 1, kemudian di 1 bulan dia divaksin kedua. Nah, setelah vaksin 2 ini nih, berapa lama dia hitungannya bisa dikatakan mereka masih terlindungi lah istilahnya? Ada batas lah, ada berapa tahun lah misalnya Bu, 1 tahun atau 2 tahun? Oke, kalau dari kenapa ini perlunya di booster? 6 bulan kemudian perlu di booster betul. karena ternyata setelah 6 bulan tuh antibodinya itu ini ternyata turun gitu, makanya perlu di booster. Nah sekarang yang diprioritaskan lansia dulu. Iya, Ya karena kan? lebih Jadi, rawan lah. Iya, jadi memang ini kan masih istilahnya ini masih dipelajari terus kan. Betul. Virus ini gitu kan. Jadi dengan vaksinnya pun juga ini terus nih gimana nih dievaluasi antibodinya lagi lah, gimana ini? ya. Iya, betul, Bisa betul. nggak melindungi jangka panjang. Betul. Karena dia bermutasi terus. Ternyata nih pintar sekali nih virus. Nah, luar biasa Kalau makanya. kayak imunisasi sendiri bagaimana Bu sampean lihat Bu? Misalkan kayak imunisasi kayak TBC misalnya Ibu atau kayak campak gitu loh. Itu biasanya berapa lama Bu maksudnya? Atau kan memang nggak ada jaminan juga mereka tidak kena penyakit itu. Itu biasanya bagusnya kalau Ibu misalnya ini memang belum ada penelitian kalau untuk COVID ya. Imunisasi misalnya Ibu kan misalnya nih nanti berapa bulan atau berapa tahun lagi kita kasih imunisasi lagi tuh biasanya Imunisasi apa nih yang anak-anak misalnya kayak bayi itu kan. Oh ya, kan Yang sudah beda-beda. pengalaman nih kan Ibu iya. istilahnya ini kan. Walaupun ini nggak bisa disamakan dengan COVID nih kan. Iya, betul. Biasanya Ini kan berapa lama ini? Kalau misalnya seperti ini ya, yang Misalnya saat ini untuk campak bayi kan misalnya. ada yang namanya DPT, difteri DPT, gitu kan. difteri, nggih. Nah, dulu kan imunisasi hanya sampai 1 tahun.
Oh. Dulu ya, Dulu kan kan? misalnya sampai 1 tahun kan, ternyata berkembang Ya. ilmu. Ah. Oh ternyata nggak cukup 1 tahun. Oh. Jadi kan dia memang dapat berapa kali dalam 1 tahun, suntik di paha 3 Di kali paha, gitu yang kan. sini. Terus habis itu di sini sekali. Kemudian setelah apa ya, ilmu berkembang terus, ternyata 1 tahun itu nggak cukup. Harus beberapa kali. Perlu beberapa. Karena ternyata berkembang perlu- juga ini mungkinnya. ternyata perlu diimunisasi lagi nih umur 15 bulan. Umur 18 bulan Ya, nanti ya, perlu ya, di ya, ya. booster lagi nih. Nah, jadi bisa melindungi lebih lama. Nah, seperti itu. Bu, kalau yang ada kekhawatiran orang kalau banyak kayak gitu apa nggak masalah, nggak Bu, malah khawatir lah, nggak apa-apa sebenarnya. Oh, nggak apa-apa karena dia masih di range yang wajar, yang Oh, iya. efektif, Ya, dianggap ya, efektif ya. untuk melindungi. Siap. Artinya jangan ragu sebenarnya kalau kan biasanya kalau imunisasi nih ya, kadang-kadang ada wah nih kebanyakan sudah imunisasi khawatir gitu lah. Kadang-kadang kan gitu, gitu loh. Jadi kalau sebenarnya sudah ada perhitungan juga Bu, ya. Sudah, Artinya tidak sembarangan nih kasih Iya. lagi bulan ini kasih lagi bulan. Oke Bu, sudah kita hampir di penghujung acara. Mungkin di closing statement ini ada yang bisa Ibu sampaikan ini di seputar vaksin untuk anak ini Bu. Silakan, Oke, Bu. ya. Pemerintah kan sudah memberikan, dari pemerintah sendiri sudah memberikan anjuran untuk anak-anak mulai istilahnya dari 6 tahun sampai 17 tahun ya, anak-anak kan di bawah 18 tahun ya, 6 tahun sampai 17 tahun untuk mendapatkan imunisasi COVID. Nah, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sangat menyarankan untuk anak-anak mendapatkan imunisasi COVID ini agar kita bisa memutus mata rantai penularan dan bisa mengurangi, maksudnya paling tidak kalaupun terinfeksi gejalanya lebih ringan. Nah, lebih ringan. Jadi istilahnya orang tua pun juga jadinya tidak khawatir untuk penyakit ini kan, seperti itu. Kemudian jangan hanya istilahnya sudah setelah divaksin kemudian anak tenang jadi tidak akan terinfeksi. Jangan tetap tidak, protokol. tetap harus protokol kesehatan tetap harus dipatuhi, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, meminimalisir mobilitas yang ini ya, yang keluar negeri misalkan terutama ya. Nah, jadi sekali lagi insya Allah imunisasi COVID untuk anak di atas 6 tahun itu aman. Kalau ada keraguan terkait penyakit anak, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter anak. Jadi akan mendapatkan informasi lebih jelas. Nah, jadi istilahnya demi kesehatan anak itu sendiri dan orang di sekitarnya. Betul. Oke, artinya pada intinya Bu juga informasi dari orang ini jangan bohong nih boleh jadinya lah. Maksudnya orang tuanya kalau memang ada penyakit apa yang dideteksi ngomong aja, jangan dipaksakan. Sampaikan artinya aja. Saya tetap vaksin aja nih padahal kondisi anaknya mungkin seperti ini, ada yang ini harusnya lebih jujur, mungkin lebih mudah Bu ya. Jadi kan nanti akan ada pertimbangan. Ada pertimbangan, jangan khawatir gitu lah.